Oke, jadi ketika, dalam kasus, pendapatan diterima di muka tadi yang sudah dicatat sebagai utang, ketika perusahaan kemudian sudah mengirimkan barang dagangannya, sudah mengirimkan pada pelanggannya, maka, pencatatannya akan dilakukan gitu. Jadi utang tadi akan di-debit gitu ya. Jadi utangnya akan dikurangi dan muncul yang namanya, akun pendapatan. Di situ akun pendapatan dimunculkan di, sisi kreditnya gitu ya. Karena memang, eee, si uang mukanya tadi, uang muka berupa pendapatan diterima di muka sudah berubah menjadi pendapatan gitu ya, sudah terrealisir gitu ya, menjadi pendapatan. Kalau kasnya kan sudah diterima di awal, di sebelumnya. Kira-kira seperti itu untuk, unsur laporan keuangan berupa penghasilan. Kemudian, nah dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri secara komersil, ada asumsi dasar yang digunakan. Asumsi dasar itu apa? Dalam penyusunan itu setidaknya ada satu lagi sebenarnya, ada business entity ya. Jadi ada dasar akrual. Jadi penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan prinsip akrual di mana, pendapatan atau beban dicatat pada saat atau pengaruh setiap transaksi itu dicatat pada saat kejadiannya, pada saat timbulnya, bukan pada saat, kas atau setara kas itu diterima atau dibayarkan. Dan kemudian, tentu akan dicatat, dilaporkan pada, laporan keuangan di periode tersebut. Kemudian untuk going concern atau prinsip kelangsungan usaha. Jadi diasumsikan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan itu menggunakan asumsi bahwa perusahaan itu akan berdiri terus, akan berlangsung terus gitu ya, tanpa diketahui kapan akan berakhirnya gitu ya. Contohnya saja ketika perusahaan melakukan, pencatatan aktiva tetap. Saat dia mencatat aktiva tetap, kemudian membebankannya secara, bertahap melalui depresiasi. Jadi perusahaan melakukan pembelian, kemudian pembebanannya dilakukan secara bertahap gitu ya, tidak langsung sekaligus. Pembebanan secara bertahap tadi akan dilakukan, melalui depresiasi selama masa manfaat aset tetap. Tidak peduli, bukan tidak peduli sih, tapi lebih ke, dengan asumsi bahwa sampai dengan masa manfaat itu tadi berakhir, perusahaan ini masih tetap berdiri, masih ada gitu ya. Tidak kemudian, penyusutannya atau depresiasinya hanya dilakukan selama, perkiraan dari, masa berlangsungnya perusahaan gitu. Misalnya, ini kayaknya, bentar lagi nih paling lama 2 tahun perusahaannya akan dilikuidasi. Kemudian, depresiasinya dilakukan selama sisa masa sampai dengan likuidasi saja, tidak demikian. Tapi, dalam penyusunan laporan keuangan, pembebanan itu tetap mengikuti prinsip bahwa sampai dengan akhir masa manfaat perusahaan yang masih tetap ada gitu ya, tetap hidup. Kemudian, satu lagi ya tadi ya business entity. Business entity maksudnya adalah, perusahaan itu adalah entitas terpisah gitu ya dari pemegang saham, dari pemiliknya. Jadi dalam pelaporannya pun harus dipisahkan efek-efek transaksi kepada pemilik, yaitu adalah, transaksi yang terpisah gitu ya. Jadi tidak diibaratkan itu transaksi, tidak ada, jadi memang harus dicatat gitu ya. Kemudian, untuk karakteristik kualitatif dari pelaporan keuangan ada 4 item yang utama. Yang pertama adalah dapat dipahami atau understandability, atau jadi laporan keuangan yang disajikan itu harus bisa dipahami oleh si pengguna, oleh si usernya. Harus dapat, tidak menimbulkan, pemahaman yang ganda atau yang menimbulkan, interpretasi yang berbeda dari si penggunanya. Oke. Karakteristik selanjutnya adalah, relevan atau relevansi. Di sini diartikan bahwa, informasi keuangan yang ada di laporan keuangan tadi bisa memenuhi kebutuhan si penggunanya, kebutuhan usernya.
informasi-informasi yang memang dibutuhkan ya tersaji gitu ya, termasuk dalam hal materialitas, yaitu, kejadian-kejadian yang material itu diungkap semuanya di di laporan keuangan. Sehingga ketika pengguna itu mau memakai laporan keuangan, tidak terjadi apa ya, kesalahan karena apa yang dibutuhkan itu untuk mengambil keputusan ya tersaji semuanya di situ, relevan gitu ya, sehingga relevan dalam pengambilan keputusan. Kemudian reliable atau dapat diandalkan di sini bisa dibagi lagi kriterianya menjadi adanya kelengkapan atau completeness, jadi semua informasi yang diperlukan itu disajikan. Jadi, lengkap gitu, informasinya lengkap, kemudian berdasarkan pertimbangan yang sehat, wajar gitu ya. Lalu netral, netral itu artinya tidak memihak kepentingan siapapun, entah itu kepentingan pemegang saham, kepentingan manajemen. Misalnya manajemen ada kepentingan untuk, menyajikan laporan keuangan sebagus mungkin karena dengan kinerja perusahaan yang baik, si manajemen tadi akan bisa mendapatkan, apa namanya, kompensasi misalnya, kompensasi atau bonus. Nah tentu ini, menjadi tidak netral gitu ya, menjadi menghambat adanya reliabilitas dalam si laporan keuangan itu tadi, ya. Ini harus dihindari. Kemudian substance over form, jadi yang dilihat adalah lebih ke substansinya ketika melakukan pelaporan, bukan ke bentuk legalnya, bentuk hukumnya seperti apa. Kemudian, faithful representation, jadi penyajiannya jujur gitu ya, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah dapat dibandingkan atau comparability. Nah, untuk menuju ke comparability tentu ada, yang perlu dilakukan yaitu konsistensi. Jadi penyajian, penyajian kemudian metode, harus konsisten gitu ya dari satu tahun ke tahun yang lain tuh sama gitu ya, konsisten. Kalaupun tidak konsisten, ada perubahan maka harus diungkapkan. Sehingga di sini ketika konsisten maka akan, mudah untuk membandingkan dari tahun satu ke tahun yang lain atau mungkin membandingkan antar perusahaan satu dengan perusahaan lain sehingga, meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.